Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan aku Angga. Kali ini kita akan belajar basic dari N8N, N namanya. Kita akan belajar basic-basicnya dulu ya. Karena di sini kalau kita nggak tahu basic, kita nggak akan bisa mengerjakan yang namanya workflow. Nah, langkah pertama kita hidupkan dulu N8N-nya. Kita start Dockernya. Ketika udah seperti ini, kita buka browser. Kita tulis localhost 5678 standar. Sebentar ya, sepertinya ini aku udah logout kemarin ya. Udah logout kemarin. Sebentar di login dulu. Oke, kita udah masuk ke workflow. Abaikan dulu yang di sini ya teman-teman ya, ini udah nggak jalan lagi. Ini workflow yang lama, sedangkan yang terbaru ada di komputerku satu lagi, di laptopku satu lagi. Nah, kita akan belajar. Kemarin kita udah belajar apa itu menu-menu di N8N, yaitu ada workflow, ada credential, ada execution. Kalau execution ini adalah workflow yang sedang dieksekusi. Misalnya kita mau bikin dia jam 1, berarti nanti jam 1 dia akan jalan. Runtime ini adalah waktu jalannya. Misalnya ini 1 menit 27 detik. Seperti itu. Kalau error dia akan bilang error gitu kan. Execution. Kemudian credential itu adalah kunci-kunci yang kita punya. Kunci masuk ke Google Drive, kunci masuk ke Telegram. Dan workflow ini adalah masternya. Kita akan buat satu, ini adalah satu workflow, adalah satu IG atau satu YouTube gitu. Ini udah aku jelaskan dalam video sebelumnya, jadi kita nggak akan jelaskan lagi. Kita langsung masuk ke materi ya. Dan materi pertama itu sesuai janjiku, yaitu kita akan copy aja ini ya, biar oke. Kita akan copy ini sebentar. Oke. Nah, kita akan belajar tentang yang pertama, cara koneksi ke Google Drive plus Google Sheet. Kenapa di sini ada tanda tambah? Karena dia satu tempat ya. Kalau kalian udah mengkoneksikan Google Drive, otomatis Google Sheet juga akan terkoneksi dengan ID yang sama. Tapi kalian harus menghidupkan servisnya dulu. Nah, gimana tuh Bang maksudnya? Maksudnya gini. Kita akan mengaktifkan Google Drive. Ini gunanya untuk apa Bang? Gunanya untuk database. Kalau orang programmer pasti tahu tuh database, untuk menaruh data-data. Contoh misalnya kita punya Instagram, kita taruh nanti nama akun Instagram di situ, kita taruh nanti ID untuk koneksi ke Facebooknya di situ, kita taruh nanti ID Telegramnya di situ. Pokoknya semua yang berbau dengan kunci-kunci, semua yang berbau dengan link atau apa gitu, kita akan taruh di database supaya kita mudah untuk mengelolanya nanti. Apapun itu, mau kalian bikin untuk sosial media, TikTok, untuk Instagram, kita butuh database. Kenapa? Karena kalau nggak ada database, semuanya akan rancu ya, akan redundant, akan double gitu. Kalau kita punya database, kita tahu nanti tuh di row ini udah selesai, di row ini ada problem gitu. Kita akan langsung pergi ke ini ya, pergi ke studi kasusnya ya. Yang pertama kita jalankan adalah cara koneksi ke Google Drive plus Google Sheet. Pay attention ya, lihat baik-baik. Yang pertama kita buat untuk mengkoneksikan ini adalah kita masuk dulu ke konsol Google Cloud. Semua akun Google dia punya ini, konsol Google Cloud.
Contohnya kita akan buat dengan akun yang berbeda ya. Sebentar. Aku akan bikin akun ini misalnya. Kita masuk ke konsol Google Cloud ini. Kalau udah seperti ini, remind letter aja ya. Nanti ketika teman-teman masuk ke sini, dia akan muncul seperti ini. Dia tidak ada disuruh bayar-bayar, tidak ada. Kalau misalnya dia ada disuruh bayar segala macam, refresh saja. Dia nggak boleh bayar ya. Ini free. Nah, ketika teman-teman sampai di sini, teman-teman pilihnya API dan Services. Nih, API dan Services. Nah, setelah pilih API dan Services, nanti kita bisa lihat ya. Kalau misalnya di sini nggak muncul API dan Servicesnya, teman-teman bisa buka di sini, navigation menu di samping. Ini sama aja, API dan Services. Nah, oke, kita masuk ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya pertama kali menjalankan, dia akan disuruh buat project dulu. Jadi API dan Services ini berada di dalam suatu project. Nah, ini projectnya namanya Quotes. Ini bikinnya gimana bang? Nanti diklik kanan aja di sini, klik kiri aja di sini. New project. Nah, teman-teman tinggal bikin nanti ini projectnya apa. Terserah namanya apa. Create. Dan ketika di create, langsung teman-teman pilih lagi, klik, baru pilih tadi API dan Services. Nah, di sini ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama kita harus enable dulu. Enable itu maksudnya diaktifkan dulu. Ada dua tadi kita mau aktifkan kan, Google Drive dan Google Sheet. Nah, kita coba aktifkan, enable. Kita tulis di sini Google Drive. Kita pilih Google Drive API. Nah, di sini ada banyak kan, Google Drive API, Google Drive Activity API, Google Drive Label API. Kita pilihnya yang Google Drive API. Kita klik. Kemudian di sini udah tulisan manage ya. Harusnya ini bukan tulisan manage. Kalau misalnya teman-teman masih awal, ini tulisannya adalah enable. Nah, klik aja enable tuh sampai dia bertuliskan manage. Artinya ini udah enable, udah diaktifkan. Nah, ini kebetulan punyaku udah diaktifkan. Anggap ini udah diaktifkan, barusan diaktifkan, dia akan berbentuk seperti ini, API enable. Lalu kita back. Kita pilih langsung Google Sheet. Jadi ada dua ya, harus Google Sheet juga sama. Nah, Google Sheet hanya satu, kita klik aja. Seperti biasa di sini udah manage. Nanti teman-teman langsung enable aja kalau belum di enable. Lalu kita setelah dua kali kita aktifkan Google Sheet dan Google Drive itu, kita balik lagi ke API dan Services. Tapi di bagian OAuth consent screens. Nah, kita pergi ke OAuth consent screens. Nah, di sini kebetulan aku udah ada ya. Ini nanti teman-teman agak bingung nanti nih kalau kayak gini. Sebentar. Aku buat baru aja lah ya, biar nggak pusing ini. Coba sebentar. Coba ke sini. Oh, ini udah ada juga. Sebentar aku cari dulu deh. Nah, sudah ya, aku lanjutkan. Kita pakai Gmail yang lama juga, cuman saya udah bikin ini ya, project baru. Kawan-kawan lihat lagi, kita enable dulu. Seperti tadi, kita enable dari awal Google Sheet. Nah, ini tulisannya pasti enable ini. Nah, ini seperti ini. Kawan-kawan tinggal enable aja, tinggal tunggu. Lumayan ada waktu sedikit. Nah, kalau udah seperti ini dia udah terkoneksi. Lalu teman-teman cari lagi back, kemudian enable lagi, cari Google Drive. Ambil ini, kemudian klik enable. Kita hanya dua itu aja mengenablekan ya di Google Cloud Console. Karena kita mau belajar cara untuk koneksi Google Drive dan Google Sheet. Setelah selesai ini, kita kan tadi pergi ke OAuth consent screens. Nah, tampilannya begini di awal kawan-kawan. Kawan langsung get started aja. Lalu di sini bikin app name ini tulis aja, terserah sih sebetulnya. Tapi kalau aku biasanya bikin nama Instagram sih. Contoh misalnya tips
tips rumah impian. Oke. Kemudian ini emailnya sesuaikan dengan email yang ini, email yang kita pakai. Misalnya ini, Barita Panjul. Next. Kemudian ini kawan-kawan hanya bisa milih eksternal ya. Dan setelah itu next lagi. Kawan-kawan tulis di sini sama seperti tadi emailnya. Tolong untuk email ini jangan yang berbeda ya. Pastikan ini sama. Kemudian create. Proses apa ini, Bang? Ini proses di mana siapa yang berhak mengakses Google Drive itu. Gitu. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita pilih sebentar. Kita pilih audience. Audience. Baru kita klik di test user. Nah, ini penting ya. Kalau kita nggak tulis ini, kita nggak bisa akses. Kita tulis menggunakan email yang kita tadi, email diri dia sendiri, biar nanti dia bisa mengakses Google Drive dan Google Sheet-nya tadi. Jika sudah, teman-teman bisa pergi lagi ke navigation menu, pilih kredensial. Nah, ini yang terakhir ya kawan-kawan ya. Sebentar. Oh, sebentar. Sorry. Oh iya, kita pergi ke kredensial. Teman-teman langsung create kredensial, lalu pilih OAuth Client ID. Nah, di sini kawan-kawan pilih website, web application. Lalu di sini biarkan aja web client. Kemudian yang ini yang terpenting. Nah, disinilah proses dari kita mengkoneksikan Google Drive dan Google Sheet itu. Caranya, kita bikin dulu kunci di workflow-nya. Kan kita mau pakai terus kan? Seperti ini. Kita kan mau pakai ini terus. Jadi caranya kita harus buat kuncinya. Cara buat kuncinya, klik di sini, pilih kredensial, lalu di sini pilih Google Drive. Klik, kemudian continue, dan di sini kita tulis ya, jangan lupa tulis nama Barita Panjul, atau bikin gini aja, Google Drive. Nah, jangan sampai kita nggak tulis ininya, jadi nanti pusing kita untuk meloginkan ulang. Kalau kita bikin gini kan kita tahu nih Google Drive ini punyanya ini gitu loh. Nanti kita tinggal loginkan ini aja. Nah, ini OAuth redirect URL, kawan-kawan klik aja di sini, klik. Nah, dia akan tercopy. Link ini akan tercopy. Kawan-kawan masuk lagi ke tempat yang tadi. Pilih authorize redirect URI. Kemudian add URI. Klik kanan, paste yang tadi. Nah, udah. Kawan-kawan create. Nah, dia akan keluar client ID dan client secret. Nah, ini teman-teman masukkan ke dalam kredensial tadi. Client ID kita paste di sini. Satu lagi client secret. Kita copy lagi, kita masuk sini. Tempel. Nah, ini udah selesai. Kawan-kawan bisa save. Tapi jangan lupa untuk ngeklik sign in dulu. Kita klik sign in ya. Sebelum di save kita klik sign in. Dia biasanya akan otomatis save. Nah, itu otomatis save kan. Nah, di sini kita pilih email kita tadi. Mana email kita tadi? Nih. Setelah kita pilih, dia akan seperti ini, back to safety atau continue. Sedangkan kalau teman-teman tidak mengurus klien ini tadi, teman-teman tidak bisa mengakses ke sini, tidak akan bisa. Nah, itu tujuannya. Ketika udah sampai di sini, teman-teman langsung continue aja. Lalu di sini pilih select all. Jadi kita udah bisa nih melihat isi Google Drive kita, melihat foto, video, album, mengakses semuanya via dari OAuth tadi, kunci tadi. Kita pilih continue ya. Terus dia akan 5 detik otomatis tertutup, biarkan aja. Lalu ini udah connect, akun connected. Nah, ini Google Drive udah connect. Nah, ini kita tinggal close, udah ada. Kemudian yang kedua, kita konekkan lagi Google Sheet-nya. Jangan hanya satu aja kawan-kawan. Kalau misalnya kita cuma mengkoneksikan Google Drive, kita nggak bisa mengakses Google Sheet-nya. Nah, kita harus bisa mengakses Google Sheet-nya supaya kita bisa mengotak-atik, mengupdate isinya Google Sheet itu, mendelete isinya, seperti itulah.
Ini kita tulis lagi kayak tadi, baritapanjul@gmail.com. Kayak mana bikin nama ini bang? Terserah bikin namanya. Tapi saranku seperti ini sih. Jadi kelihatan ini punyanya ini gitu loh. Nah ini tetap pakai yang ini. Ini kita tidak perlu lagi untuk copy ini karena ini ya sama. Nah kita tinggal copy aja. Copy, kemudian copy ini. Lalu kita sign in seperti tadi, jangan lupa. Barita Panjul. Dia akan otomatis seperti tadi. Kita continue. Lalu dia akan bisa mengakses metadata, kemudian mengakses file-file file yang ada di sheet gitu. Tuh, nih, see, edit, create, dan delete all your Google spreadsheet. Nah, tolong teman-teman jangan kasih pengaturan ini ke orang lain ya. Bahaya. Sudah selesai, sudah connect. Oke, kita close. Gimana bang cara membuktikan kita udah connect bang? Nah, ini kita sekarang udah connect nih sebetulnya. Cara untuk membuktikannya kita bikin workflow baru. Kita klik create workflow. Terlebih dahulu kita bikin misalnya namanya Google Drive dan Google Sheet. Kita harus buka dulu Google Drive kita ya, Drive. Kita buka dulu Barita Panjul. Lalu ini apa ini? Oke, oh itu foto. Kita buat dulu satu file. New Google Sheet. Nah, kita buat filenya ya. Kita bikin namanya Instagram. Oh, salah. Instagram. Nah, di sini kita tulis nomor akun, follower. Oh, nggak usah. Status posting. Atau di sini URL lah. Di sini status posting. Nah, kita akan mencoba mengakses, kita akan menginputkan atau kita ngedit atau apa gitu. Contoh misalnya kita bikin satu akun tips rumah saya. URL-nya mungkin kita coba gini. youtube.com. Posting belum terposting. Nah, ini sebagai contoh aja lah ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh. Ini udah tersave ya, tersave ke drive. Kita akan coba akses ini dari N8N. Caranya yang pertama kita bikin trigger. Trigger itu artinya menjalankan secara manual atau menjalankan secara otomatis. Nah, kalau untuk testing biasanya triggernya manual ya, trigger manually. Kemudian setelah itu kita bikin satu lagi, yaitu Google Drive. Kita klik Google Drive-nya, kemudian ada pilihan, kita bisa ngopi file, create file, ini macam-macam nih, download file. Kita tadi mau membaca file. Kalau kita mau membaca file, kita pilihnya search files and folders. Kita coba klik. Lalu di sini kita disuruh pilih nih, Google Drive mana yang mau kita kunci yang mana yang mau kita gunakan. Kunci kita udah jelas tadi kan ada namanya Barita Panjul. Kita klik di sini. Lalu ini biarkan file dan folder. Lalu di sini kita search mencari. Lalu di sini search metodenya kita cari filenya dengan nama foldernya terserah. Lalu search query-nya ini maksudnya apa tulisan yang mau dicari, apa file yang mau dicari kira-kira. Misalnya namanya sebentar aku refresh ya. Ini Google Drive-nya. Misalnya namanya ini Instagram. Ada juga lagi namanya Instagram saya misalnya kan. Kalau kita ketik di sini Instagram saja, maka Instagram saya juga muncul. Nah, gitu. Itu namanya query. Kalau orang yang programmer tuh tahu. Query itu adalah untuk mencari suatu keyword. Kalau misalnya kita carikan Instagram saya, biasanya yang dapat cuma Instagram saya aja. Tapi kalau Instagram aja tanpa saya, kita dapat dua-duanya. Nah, kita coba cari ya Instagram query-nya. Harus sama bang dengan yang namanya ini bang? Enggak juga, tapi pastikan aja dia tuh mirip-mirip gitu. Kemudian ada limit. Ini berapa yang mau ditampilkan? Misalnya ada tiga buah dia, kita tampilkan cuma satu bisa aja. Tapi pastikan itu adalah file yang memang filenya gitu.
Coba kita pilih aja 50, nama apa. Kemudian kita coba tes ya. Sorry. Kita tes. Nah, dia akan muncul nih. Ini berarti dia ketemu. Dapat dia ID-nya. ID-nya ini. Kemudian dia bernama Instagram. Nah, coba aku hapus dulu ya sedikit. Kita bikin Insta. Apakah tetap muncul? Tetap muncul. Karena dia tetap Instagram namanya. Coba kita ubah namanya jadi Facebook. Apakah dia jumpa? Udah tersave ya? Udah save. Kita akan coba. Tidak muncul karena namanya tidak termasuk. Tapi kalau kita tulis di sini face, dia akan muncul. Nah, itu. Ngerti ya teman-teman ya? Itu untuk testingnya supaya apa dia udah connect atau belum. Kita coba ya Instagram, lalu kita tes, kita dapat filenya. Nah, ini kita dapat nih filenya nih. Nah, kita mau ngapain di Google Drive itu, kita mau ngapain? Nah, kalau aku biasanya mau mengakses file itu nggak perlu pakai Google Drive, langsung aja Google Sheet. Nah, kita coba Google Sheet ya, kita delete dulu ya. Kita klik di sini, bentar aku tengok loh, udah record ya, udah. Takut nggak record. Kita coba buka Google Sheet. Sheet, tulis saja Sheet. Nah, muncul. Kita mau ngapain? Kita mau menambahkan satu row lagi di bawah ini. Kita menambahkan satu row di bawah ini ya. Alias kita mau ngedit ini melalui N8N. Kita coba baca aja dulu. Kita baca dulu ini ya. Ini get row namanya. Di sini ada get row. Kita ambil. Lalu ini kita pilih seperti tadi, kunci kita. Lalu sit with document, oke. Kemudian get row, kita mengambil row. Kita nggak mau delete, kita nggak mau apa. Nanti kita coba satu. Nggak semua ya, kita coba beberapa aja. Nah, dokumen ini kita bisa lihat semua dokumen yang ada di Google Drive kita. Nah, cuma ada Instagram ini kan. Nah, setelah itu di Instagram ini, kalau yang paham Excel, dia tahu itu di Excel itu ada sheet gitu. Jadi ada misalnya sini sheet Instagram, sheet Facebook, sheet YouTube gitu. Dia bisa pilih nanti tuh. Kita mau mainnya di mana? Kita mau main di sheet 1 ya berarti ya. Artinya kita pilih sheet 1. Nah, kalau dia udah muncul seperti ini Instagram sheet 1 gitu, itu berarti dia udah connect kawan-kawan. Udah berhasil connect. Jadi kawan-kawan bisa mainkan tuh ke Google Sheet-nya. Entah bikin laporan nanti di sini, entah bikin status bahwa ini udah terposting, ini belum. Nah, gitu caranya. Teknik dasarnya seperti itu. Sekarang kita mengambil data ya, kita tes. Ingat, ini adalah input. Input ini maksudnya adalah node yang di belakangnya. Aku lupa kasih tahu ya. Ini kalau kita klik di sini, berarti dia cuma ada satu kan, node di samping kanan kan. Nah, ini hasilnya node di samping kanan. Tapi kalau kita di sini, artinya kalau misalnya ada node lagi di sini dan node ada di sini, kita pas buka ini, berarti ini adalah node hasilnya, hasil dari ini yang dijalankan. Dan ini node sebelumnya. Bisa kita lihat di sini. Tuh. Kita coba jalankan ya kawan-kawan. Kita close saja. Kan kita udah setting tadi nih. Tuh. Ini kan. Kita udah setting, kita tinggal jalankan aja. Bisa jalankan via sini, bisa jalankan via sini. Bedanya apa, Bang? Kalau kita jalankan via sini, jika dia ada beberapa node, dia akan jalan terus ke nodenya tuh sampai selesai. Nah, kita kan nggak mau. Kita kan mau coba cek ini aja. Misalnya nih, kita kliklah satu lagi ya. Kita misalnya edit field. Ini kan dia terkoneksi nih. Cara untuk supaya dia nggak terkoneksi adalah kita close dia, kita silang dia. Dia kan nggak terkoneksi tuh. Ketika kita klik ini, dia cuma akan menjalankan dua nih aja. Karena dia akan menjalankan workflow yang ada triggernya. Kalau nggak ada trigger dia nggak jalankan tuh. Tapi kalau kawan-kawan koneksikan dia begini, kalau kawan pencet ini, dia akan jalan sampai sini. Nah itu, kecuali kawan-kawan pencet yang di atasnya. Misalnya kawan-kawan pencet yang di atas ini, berarti dia ini sama ini yang jalan. Kalau dia di sini, kita pencet ini, berarti ini jalan dia, gitu. Kalau ada node di sampingnya lagi, kalau kita pencet nanti dia jalan sampai ujung. Itu bedanya. Jadi ini kita hapus saja. Kita coba jalankan dari sini. Nah, satu item, nampak sini kan? Satu item. Kita klik dua kali, kita mau lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah sheet-nya tadi, tuh. Itu kalau satu sheet-nya.
Kita coba bikin ya. Kita copy sheetnya sampai 3 misalnya. Nah, kawan-kawan, ini rumah idaman, ini tips anak. Kawan-kawan bisa coba lagi tes. Nah, kita ketemu 3 item. Tapi yang muncul 1 kan? Enggak. Ini cuma untuk sebagai contoh aja di sini. Yang sebenarnya muncul itu adalah 3 item, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa tengok di sini, nih, 3 item. Jadi kalau ada 100 item di sini, teman-teman akan muncul 100-nya di situ. Gitu ya. Cara untuk lihat di mana? Di table. Nih, muncul semuanya. Gimana bang kalau kita mau pilihnya cuma 1 aja? Nah, itu nanti kita pelajari. Sekarang yang penting kita udah tahu dulu cara untuk koneksikan Google Drive dan Google Sheet, gitu ya. Untuk Google Drive dan Google Sheet, aku rasa cuma itu aja ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau bisa ini dipelajari betul-betul, karena ini kunci dari kita mainnya santai. Karena kita nanti bisa dapat laporan loh. Kita bisa kirim laporan dari Excel tuh melalui Telegram, melalui WhatsApp, melalui email, terserah nanti kawan-kawan mau dari mana. Yang jelas ini harus dipelajari karena ini adalah database. Oke kawan-kawan ya. Kita lanjut ke yang berikutnya.